pinjam itu kemana saja? Memangnya kamu mau pergi kemana? Aku mau tangkap kumbang tanduk yang bagus. Kumbang tanduk? Kenapa tiba-tiba? Sebenarnya begini. Selesai. Lihat ini, kumbang tanduknya selesai. Wah, bagus sekali. Kamu hebat, Nobita. Hei, ada apa? Wah, keren! Bagus kan? Jadi karena nggak bisa tangkap yang asli, makanya kamu bikin sendiri pakai origami. Aku mau kasih lihat sesuatu yang keren banget nih. Jreng! Ini namanya kumbang Birmanikus. Kemarin Papa membelikan khusus untukku loh. Tapi kalau ini dibandingkan dengan punya Nobita, Lihat nanti, aku akan bawa ke sini kumbang yang lebih besar dan bagus. Tunggu saja. Oh, begitu. Tapi menurutku, kumbang origami buatan kamu ini juga luar biasa loh. Tapi aku butuh kumbang yang asli. Oh, yang asli ya? Ah, aku punya alat yang bagus. Origami benda asli. Origami? Untuk contoh, aku ambil satu. Mula-mula, ukuran kertasnya bisa diperbesar dengan cara ditarik seperti ini. Benda apapun yang dibuat dengan kertas ini akan jadi serupa seperti aslinya. Lalu, lipat jadi bentuk yang kita mau. Selesai. Bunga mawar yang harum. Aku cuma mau kumbang tanduk Iya, yang aku asli. mengerti. Oke, ayo kita berangkat. Akhirnya petualangan mencari kumbang tanduk dimulai. Tapi kumbang tanduk itu adanya di mana sih? Nobita, kalau kamu mau cari yang seperti punya Suneo, mungkin lebih baik cari di hutan saja. Nobita, kalau cuma cari kumbang, kamu bisa cari sendiri kan? Hah? Iya betul, sebaiknya kamu pergi sendiri. Nah, aku pinjamkan beberapa peralatan ajaibku. Hati-hati ya. Sana pergi. Tunggu. Benar-benar kalau ketemu tikus pasti jadi penakut. Wah. Kalau di sini kumbang tanduknya pasti besar-besar. Tapi pohon yang sering jadi sarang kumbang bukan yang ini. Ini juga bukan. Apalagi kalau yang seperti ini. Wah, indahnya. Ini dia, ini pasti pohonnya. Baiklah, sekarang waktunya buat umpan. Mula-mula adalah sediakan stocking milik ibu. Lalu potong pisangnya kecil-kecil. Kemudian tuangkan sedikit sake milik ayah. Lalu ikatnya di pohon ini. Kira-kira Nobita sendiri bisa tidak ya? Dia pasti bisa. Kali ini aku harus percaya. Sudah, tenang saja. Persiapan selesai. Ayo silakan makan, jangan malu-malu. Hei, kalian! Tunggu! Jangan lari! Tunggu! Kemana mereka? Syukurlah. Yang penting alat-alatnya. Cuma tinggal origami benda asli. Padahal aku tidak butuh ini. Dan
tadi seharusnya di sekitar sini kan? Aku tidak kuat. Seandainya ada sesuatu yang bisa dimakan, aku butuh makanan yang asli. Itu kan kelapa. Aduh. Oh iya, kalau tidak salah Doraemon bilang hasilnya bisa seperti benda asli. Itu artinya ini dia, shuriken. Berhasil. Pisau. Perutku kenyang. Ini luar biasa. Hujan. Aduh. Oh iya, origaminya. Tidak berhasil. Basah semua deh. Sebenarnya ini di mana? Aku yakin benar ke arah sini. Atau mungkin ke sana yang benar. Atau lurus saja ya. Lama. Dia sudah pergi terlalu lama. Mungkin terjadi sesuatu. Tapi... Berhasil! Ini danau yang tadi. Aku sudah dekat dengan rumah. Wah, kumbang tanduk. Besok Sunio pasti iri melihat kumbang bagus ini. Mungkin monyet yang tadi lagi. Atau jangan-jangan Doraemon. Harimau! Nobita! Doraemon! Saya... Doraemon! Harus berbuat sesuatu. Oh iya. Nobita! Terbang! Nobita! Doraemon! Kamu tidak apa-apa? Ternyata origami itu luar biasa. Hah? Ayo! Sering. Wah, hebat. Ini namanya kumbang Hercules. Baru dibelikan lagi oleh papaku. Aku punya kumbang yang lebih hebat. Hah? Kumbang tanduk origami ini buatanku sendiri. Hah? Tetap saja cuma lipat kertas. Keren. Aku mau coba naik. Aku juga. Ya, silakan. Siap? Terbanglah! Wah. Tapi aku mau coba juga dong. Tinggi sekali. Hari ini Suneo sedang mengadakan peragaan busana di taman rumahnya. Suneo terinspirasi dari gaya busana era 90-an. Dia pun menjadikan Giant sebagai modelnya dan merubah penampilan Giant menjadi lebih keren dan modis. Shizuka yang kagum dengan karya Suneo kemudian memujinya, membuat Nobita menjadi iri pada Suneo. Dengan nada sombong, Suneo pun kemudian memberitahu Nobita nama dari brandnya tersebut, bernama Sunekata.
Di masa depan, ia bercita-cita menjadi seorang desainer terkenal di seluruh dunia. Suneo memadukan busana masa kini dengan busana yang pernah viral di masa lalu untuk menciptakan fashion trending terbaru. Mendengar hal tersebut, Nobita pun membual pada Suneo bahwa dia juga bisa menjadi seorang desainer sepertinya. Suneo pun kesal dan menantang Nobita untuk mengadakan fashion battle. Sampai di rumah, Nobita bercerita kepada Doraemon. Tapi sepertinya Doraemon juga meragukan kemampuan dari Nobita. Dengan bersemangat, Nobita mencari baju-baju lamanya. Namun nampaknya baju-bajunya yang dulu sudah tidak muat lagi untuk ia kenakan. Tidak menyerah, Nobita pun menanyakan baju-baju ayah yang lama yang masih ia simpan. Kemudian ayah mengeluarkan sebuah celana jadul yang bercorak sedikit aneh, sehingga membuat Nobita menjadi kesal. Merasa kasihan kepada Nobita, akhirnya Doraemon pun membantu Nobita dengan meminjamkannya sebuah alat, telepon masa depan. Doraemon lalu menelpon toko butik masa depan dan memesan pakaian yang pernah viral pada era tahun 90-an. Nobita kini berubah menjadi modis dengan memadukan fashion trend masa kini dengan fashion trending era 90-an. Dirasa sangat cocok dan keren. Nobita pun sepakat untuk tukar tabah dengan baju yang ia kenakan. Nobita kemudian iseng mencoba alat itu kepada ayah dan membuat ayah tampil lebih modis mirip pelajar yang trending di tahun 80-an. Serta ibu yang mau pergi berbelanja ke pasar, ia lupa juga gaya busananya ke trending fashion zaman dulu. Hal itu malah justru membuat ibu terlihat sangat aneh. Tiba-tiba saja Shizuka muncul dan telepon masa depan itu mengubah gaya fashion Shizuka menjadi fashion trend era 50-an yang membuatnya terlihat semakin cantik dan manis. Shizuka terlihat sangat senang. Dengan bangga, Nobita memberitahu Shizuka bahwa itu adalah fashion trend buatannya yang ia beri nama Doranobi. Suneo yang diam-diam mengutip Nobita menjadi panik. Suneo lalu berlari pulang dan mencari busana yang lebih kuno agar lebih berdampak pada fashion trend buatannya. Suneo meminta bantuan kepada mamanya dan akhirnya dia menemukan baju lama model hippie yang viral pada era tahun 70-an. Suneo pun meminta Giant untuk menjadi model dengan mengenakannya. Gaya hippie itu nampaknya disukai oleh para gadis-gadis. Hal tersebut membuat Nobita semakin kesal. Ia tidak mau kalah dengan Suneo. Nobita pun kemudian mengubah gaya busananya ke mode yang lebih kuno dengan mengenakan busana mode sastra di era Meiji, membuat gadis-gadis itu kini memuji Nobita. Giant dan Suneo kepanasan melihat Nobita terkenal dan lebih digemari oleh para gadis-gadis. Kemudian Suneo pun bergegas pulang untuk mencari lagi koleksi pakaian kuno yang ada di rumahnya. Begitu juga dengan Nobita yang kini sibuk memilih fashion trend zaman dulu yang akan ia padukan dan bisa membuat trending fashion terbaru yang akan ia tampilkan dalam fashion battle melawan Suneo nanti. Namun terlihat Nobita yang tidak puas dengan mode busana dari toko butik masa depan yang ia pesan saat ini, Nobita pun memutuskan untuk berganti toko butik yang lebih kuno dan antik. Karena Nobita juga menganggap bahwa busana yang semakin kuno akan lebih trending dan viral. Kini tibalah battle fashion Nobita versus Suneo. Suneo dan Giant tampil dengan baju besi kuno peninggalan generasi keluarga Honekawa yang keren, membuat para penonton menjadi kagum. Sedangkan Nobita muncul dengan pakaian zaman manusia purba. Namun nampaknya para penonton kurang menyukainya. Tiba-tiba saja telepon masa
depan berdering dan mengubah mode busana Nobita menjadi lebih kuno, yang membuatnya justru terlihat memalukan di depan para penonton. Senjata makan tuan kan? Makanya jangan terlalu berlebihan ya teman-teman jika menginginkan sesuatu. Karena yang berlebihan itu justru tidak baik untuk kita nanti. Sekian film Doraemon kali ini. Gimana? Seru kan ceritanya? Buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa kasih like dan hidupin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan film Doraemon lainnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton film ini sampai akhir ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.